Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Setio Abadi, kelas 12 MIPA 5, nomor absen 24. Bab 1. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. A. Berbagai pengolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Pengertian perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa adalah segala perbuatan, upaya, ataupun langkah-langkah yang diambil guna mencegah ataupun menghadapi perpecahan maupun hilangnya persatuan bangsa yang dapat mengakibatkan perpecahan. Berbagai pengolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Konflik dan pengolakan di dalam yang berkaitan dengan ideologi. 1. Pemberontakan PKI Madiun. 2. Pemberontakan DI atau TII. 3. Gerakan G30 SPKI. Pemberontakan PKI Madiun. Puncak terjadinya pada tanggal 18 September 1948, dipimpin oleh Mussolini. Latar belakang: 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Sosialisasi Indonesia atau PSINDO, dan lain-lain. 2. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musuh dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 3. Propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Pemberontakan DI atau TII. Puncak terjadinya pada tanggal 7 Agustus 1949, dipimpin oleh Soekarmadi Marijan Kartosoewirjo. Latar belakang: DI merupakan gerakan politik yang terjadi pada awal tahun 1948. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia atau TII, sehingga pemberontakan ini sering disebut dengan DI atau TII. Gerakan DI atau TII memiliki tujuan mendirikan negara Islam Indonesia, dan pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, maupun Kalimantan. 3. Gerakan G30 SPKI. G30 SPKI adalah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh D.N. Aidit yang saat ini adalah ketua dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Konflik dan pengolakan yang berkaitan dengan kepentingan. A. Pemberontakan APRA. B. Peristiwa Andi Aziz. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. A. Pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari Belanda. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara federal di Jawa Barat. B. Peristiwa Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL atau pasukan Belanda di Indonesia terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantikannya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Christian Robert Stephen Saumakil pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Berbagai pengolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Konflik dan pengolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. A. Pemberontakan APRA. B. Persoalan negara federal dan PFO.
pemberontakan PRRI dan Permesta. Puncak terjadi bulan Desember 1956 sampai Februari 1957, dipimpin oleh Ahmad Hussein. Latar belakang terjadinya pemberontakan karena adanya kesenjangan antara kesejahteraan di wilayah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini membuat pejabat daerah merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat. Latar belakang pemberontakan PRRI terhadap 3 latar belakang, yaitu keadaan politik, ekonomi, dan militer. Persoalan negara federal dan BFU. Latar belakang pembentukan Business Com for Federal Affairs atau BFO memunculkan 2 golongan berbeda pandangan. Golongan pertama adalah golongan federalis yang pro Belanda. Golongan ini berusaha mempertahankan bentuk negara federal dengan tetap menjalin kerjasama dengan pemerintahan Belanda. Adapun golongan kedua adalah golongan unitaris yang pro republik. Golongan ini menolak kerjasama dengan Belanda dan memilih Republik Indonesia dalam rangka membentuk negara Indonesia Serikat. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar, pemerintahan Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri atas Republik Indonesia dan negara-negara BFO. Akan tetapi dalam perkembangannya, negara-negara bagian BFO menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan RIS. Rakyat di negara-negara bagian BFO merasa masih berada dalam belenggu penjajahan Belanda. Oleh karena itu, mereka menginginkan RIS dibubarkan dan semua negara bagian bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran akan integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan potensi konflik di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa warga Indonesia masih kurang sadarkan pentingnya integrasi bangsa. Mengapa integrasi sangatlah penting? Karena integrasi mengacu pada jiwa nasionalisme masyarakat yang akan menguatkan sendi-sendi dalam bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, yang akan menguatkan bangsa itu di hadapan bangsa dan negara yang ada di dunia. Menurut Kementerian Sosial, pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Konflik yang terjadi bermacam-macam, diantaranya berasal dari kemiskinan, kesenjangan kesejahteraan, dan lain-lain. Teladan para tokoh Persatuan Pahlawan Nasional dari Papua. Frans Kaisiepo tahun 1921 sampai 1972 adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Silas Papari tahun 1918 sampai 1978 dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan pengembalian Irian Barat dan Papua sekarang ke NKRI. Meski sempat bekerja untuk Belanda sebagai intelijen dan tenaga medis, ia akhirnya membelot dan membela tanah airnya. Martin Inde tahun 1912 sampai 1984 memahami nasionalisme ketika ia ditugaskan di Tanah Merah di Gul. Kelompok Martin Inde menyiapkan pemberontakan melawan Belanda di Irian Barat, sekarang Papua, pada akhir Desember 1945. Kemudian Martin menjadi anggota Komite Indonesia Kemerdekaan pada tahun 1946. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX menjadi gubernur di Yogyakarta, menjabat menjadi Menteri Dalam Negeri, menjadi donatur perjuangan kemerdekaan, menjadi salah satu delegasi diplomatik Indonesia termasuk di KMB, menjabat menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Pembangunan dan Pariwisata, Menteri Perekonomian dan Industri. Sultan Syarif Qasim II memberikan dukungan dan kesetiaan terhadap pemerintah Indonesia, menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI, membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Barisan Pemuda Republik di Siak.
mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra, Ismail Marzuki, yang dilakukan oleh Ismail Marzuki tahun 1914 sampai 1958 untuk menumbuhkan semangat nasionalisme saat beliau menjadi penyiar radio adalah menciptakan banyak lagu-lagu perjuangan yang diputar di radio untuk membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perempuan pejuang, Opung Daeng Risaju. Peran tokoh Opung Daeng Risaju membentuk cabang PSII di Palopo, mengikuti Kongres PSII di Pulau Jawa, melakukan mobilisasi terhadap pemuda, memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda, mengorbankan dirinya dari cengkraman penjajah. Berikut sumber-sumber dari PowerPoint ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.